Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raj Randong Kapilawastu, NIM 18 10 20 62 dari Prodi Ilmu Pemerintahan dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya di sini untuk mengikuti syarat kelulusan ujian public speaking. Di sini saya akan membahas tentang kuliah online atau yang sering kita sebut dengan kuliah daring. Pada tahun 2019, yakni bulan Desember, dunia telah digegerkan dengan penyakit yang mematikan, yaitu coronavirus disease atau yang sering kita sebut atau dengar dengan COVID-19. Pada tahun 2020, pada bulan Maret, pemerintah Indonesia telah menutup akses pintu masuk turis ke Indonesia. Dengan dilandainya pandemi COVID-19 ini, semua sendi kehidupan aktivitas masyarakat telah berubah. Tidak lain yang paling terpenting yaitu konsep pendidikan. Konsep pendidikan sangat berpengaruh di dalam pandemi COVID-19 ini. Yang dulunya kuliah secara tatap muka, secara langsung, sekarang kuliah belajar dengan online atau yang disebut dengan daring. Ada keluh kesah dari mahasiswa dan dosen, yaitu yang pertama tentang bantuan pemerintah. Maksud dari bantuan pemerintah ini yaitu kurangnya dorongan dari pemerintah seperti paket dan jaringan internet yang tersedia. Bantuan paket ini sangat penting untuk mahasiswa karena selama pandemi ini krisis ekonomi. Jadi pemerintah sangat berperan aktif untuk mahasiswa dengan membantu memberikan paket. Sedangkan untuk jaringan, di saat kuliah sedang berlangsung, proses pembelajaran berlangsung, jaringan sangat diperlukan terhadap proses pembelajaran, karena seringkali terjadi leletnya atau sering terkeluarnya via Zoom. Yang kedua yaitu tentang kurang fokusnya proses pembelajaran berlangsung. Maksud dari kurang fokusnya pembelajaran berlangsung yaitu sering kita berada di lingkungan yang tidak tepat di saat kuliah berlangsung, dengan lingkungan tetangga yang suka bising-bising, beda dengan kuliah tatap muka, karena itu fokus di dalam ruangan, beda dengan kuliah daring. Jadi kuliah ini sangat penting berada di ruangan yang tenang, hening, sehingga fokus dalam memahami materi yang diberikan oleh dosen itu bisa dicerna oleh mahasiswa. Namun sekarang susah untuk dicerna mahasiswa, sehingga mahasiswa sangat susah fokus dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kurangnya efektif dalam proses pembelajaran. Yaitu maksud dari kurangnya efektif yaitu sering terjadi kepada mahasiswa di saat dosen-dosen mendadak untuk berhalangan hadir dalam proses pembelajaran, sehingga waktu mahasiswa yang sudah meluangkan untuk menunggu pembelajaran namun dibatalkan oleh dosen dengan dadakan. Selanjutnya yaitu dengan jaringan yang suka lelet dan jaringan yang tidak bagus sinyalnya. Dikarenakan dengan faktor ini, dari dosen susah untuk memberikan materi-materi kepada mahasiswa. Jadi itulah keluh kesah dosen dan mahasiswa yang sedang menjalankan proses pembelajaran secara daring. Seharusnya pemerintah mengambil peran aktif dalam konsep pendidikan ini,
karena untuk bangsa pemuda-pemudi ini sangat penting dalam membangun bangsa ini. Jadi saran saya untuk pemerintah yaitu seharusnya pemerintah memberikan jaringan yang tersedia di daerah. Seharusnya pemerintah memberikan jaringan yang bagus di seluruh lingkungan mahasiswa. Di pelosok-pelosok negeri seharusnya pemerintah harus menyiapkan jaringan yang selalu standby agar saat mati lampu jaringan pun tidak putus. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih terkurang saya mohon maaf. Apabila kurang jelas mohon dimengerti, saya karena baru pertama kali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.